Sehat Ibu ya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT kita bisa silaturahim, kita bisa berkumpul di sini. Saya izin Bu, mohon maaf, saya perkenalkan diri, nama saya Agus Solihin. Kita dari Bank Sampah MAID. Kami ini adalah bank sampah profesional. Jadi bukan kalau ada lurah nanya itu acara apa kumpul-kumpul, bilang aja acara Bank Sampah MAID. Kita membuka siapapun bergabung. Artinya ketika ibu-ibu nanti menangkap ini adalah bermanfaat, silahkan Bu ajak tetangganya, lingkungan dimanapun silahkan ajak, kontak kita kalau ingin membentuk kelompok baru di masing-masing lingkungan. Kemudian ibu-ibu sekalian, mungkin langsung saja karena kayaknya ini udah gerimis-gerimis ya. Jadi kemudian ada yang tanya Bu, jadi sekarang Bandar Lampung sekarang Bu termasuk, saya katakan termasuk darurat lah. Kenapa saya bilang darurat dan ini fakta. Jadi saya juga udah beberapa nanya ke ratusan nasabah saya di MAID ya. Ternyata memang Bandar Lampung tuh produksi sampahnya 1000 ton per hari. 1000 ton Bu. Kalau ibu bilang aduh lah Mas Agus, saya emang gak usah ikut milah-milah sampah, biarin aja pokoknya sampah buang. Ya kalau sekarang ibu nggak peduli, seandainya cuma satu orang nggak masalah. Tapi kalau seandainya semua orang punya pemikirannya sama, nggak peduli dengan lingkungan, itu lihat aja Bu, mungkin 5 tahun itu akan terjadi ledakan luar biasa. Termasuk ada efek negatif dari sampah. Karena kenapa? Karena Bandar Lampung ini kan luasnya segini-segini terus ya, nggak pernah bertambah. Tetapi sampahnya bertambah terus. Jadi makin sempit, dan itu semakin membahayakan. Gitu Ibu ya. Maka timbullah gerakan beberapa anak muda yang terkoordinir sehingga mereka buatlah gerakan namanya Bank Sampah MAID. Itu ya Bu ya latar belakangnya. Jadi tidak ada latar belakang apapun kecuali itu. Kemudian yang jadi masalah adalah sebenarnya sampah basah Bu. Nanti insya Allah ini kayaknya bagus nih, nanti ke depan kita pelatihan pembuatan pupuk cair, pembuatan pupuk kompos. Ini wilayahnya bagus soalnya, luas, masih banyak lapangan semacam. Insya Allah ini termasuk nanti kita akan jadikan lokasi percontohan lah. Kemudian ibu-ibu sekalian, terus lagi nanya Mas Agus, kira-kira sampah yang ditimbang apa? Gitu. Pertanyaan kan gitu. Jadi sampah yang ditimbang sebenarnya sama Bu, kayak orang-orang misalkan rongsok keliling ya. Kita sebenarnya sampahnya ada 4 item. Pertama ada sampah kertas. Sampah kertas apa aja Bu? Yang penting kertas. Kotak nasi, bekas ultramil anak itu, bekas kotak cokolatos, kardus, kertas anak sekolah, HVS, segala macam, pokoknya koran macam-macam. Yang penting kertas. Yang kedua adalah jenis plastik. Plastik kita ambil lah Bu, apapun ya, kecuali kantong asoy sama kantong mika. Sama styrofoam nggak kita ambil, belum kita ambil. Untuk sementara waktu belum kita ambil. Kalau ibu nanya Mas Agus, kalau kotak bungkus minyak itu dia jenis apa? Itu jenisnya kantong asoy. Jadi ini jangan salah paham Ibu ya. Kantong asoy belum kita ambil sementara waktu. Tapi nanti insya Allah jadi PR untuk kita. Ke depan insya Allah nanti akan kita ambil ya. Berikutnya adalah jenis kaleng-kalengan. Kaleng, kawat, paku. Jadi ibu-ibu pulang dari sini udah ngeliat kaleng, udah mulai ngambil kan. Udah ngeliat kaleng kan. Udah sekarang jalannya udah mulai hati-hati. Ngelihat kalau ada bongkahan kaleng, bongkahan besi kan. Itu Ibu ya. Itu. Yang terakhir adalah jenis yang keempat adalah minyak jelantah. Kita program minyak jelantah ini programnya 2,5 kilo minyak jelantah ditukar dengan 1 liter minyak baru. Ibu ya. Kira-kira menarik kan Bu? Menarik banget ya. Minyak mahal sekarang Ibu ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, ada juga yang nanya Mas Agus, gimana cara penimbangan? Gimana Mas Agus teknik penimbangan? Kalau kita Bu, tolong nanti sampaikan dengan yang lain ya. Kita penimbangannya per 2 pekan sekali, ya. 2 pekan sekali kita kumpul di sini, nanti kita buat grup WA. Kenapa? Karena nanti pendaftar nanti wajib daftar pakai nomor WA. Yang nggak punya WA, pakai WA anaknya atau siapalah yang bisa kita simpan. Jadi jadwal, program, apapun nanti termasuk juga video-video nanti kita juga kirim, ada misalkan video manfaat. Kenapa sih kita harus ngebuang minyak jelantah? Kenapa sih kita nggak boleh menggunakan minyak beberapa kali? Itu ada informasi yang menarik. Nanti kita coba share di grup. Termasuk kan foto-foto kita share-nya di situ. Ya Bu ya. Jadi kita penimbangannya 2 pekan sekali. Nanti kita kumpul. Misalkan contoh, Mas Agus ya kan kerja pagi, silahkan. Kalau sebelum berangkat kerja, sampahnya ditaruh di tempat ketua kelompok, ditimbang di situ, sama termasuk juga kalau ibu tinggalkan nggak apa-apa. Yang penting buku tabungan sama
sampah yang sudah dipilah diletakkan di masing-masing kelompok ya. Termasuk juga kalau nanti dibuat satu titik, ya satu titik pengumpulannya. Ibu ya. Nah, kemudian Bu, ini terkait masalah ini ya, penimbangan. Kemudian teknis pendaftaran. Mas Agus, gimana cara gabung? Cara gabungnya yang penting ada niat mau gabung. Ibu ada niat mau gabung. Yang berikutnya adalah Ibu ternyata bukan hanya sekedar gabung gratis ya, tapi Ibu dapat gabung gratis. Pertama dia dapat karung, yang kedua Ibu dapat buku tabungan, yang ketiga Ibu dapat informasi di brosur ini, yang keempat Ibu nanti dapat pembinaan. Kita nanti termasuk Bu, kita nggak mau disamakan dengan dalam tanda kutip ya Bu ya, sekedar ngumpul rongsok sama macam, tapi nanti tetap ada pembinaan. Kayak misalkan contoh pelatihan pembuat pupuk cair, pelatihan ibu-ibu buat kerajinan apa, pelatihan cara berbekam, boleh terserah permintaan masing-masing kelompok. Kita bebas. Seandainya itu punya manfaat, pelatihan itu nanti kita adakan. Nah, makanya Bu, ini yang membedakan kenapa sih kita ini pengen buat gerakan sehingga nanti ke depan, termasuk nanti kita sebenarnya visi kita pengennya nanti ke depan sampah itu stop dari rumah. Ya, jadi 1000 ton per hari itu kita stop dari rumah. Karena kenapa 1000 ton per hari yang arahnya ke bakung itu sebenarnya sumbernya dari rumah. Jadi kita pengen stop sampahnya dari rumah, kita olah sebagaimana mungkin dan kita olah sebaik mungkin sehingga nanti jadi hal yang bermanfaat. Ya Bu ya. Kira-kira Bu, Ibu sudah bergabung, dibina, dapat buku tabungan, dapat karung, dapat pembinaan, dapat tabungan. Bahkan ada nasabah kita yang tabungannya 600.000, 700.000, 400.000, 25.000 ada juga. Ada yang cuma 7.000, ada sekali nimbang cuma dapat 500 juga ada. Macam-macam. Jadi sekedar rame-rame dan asik mereka dengan bergabung dengan kita. Itu Ibu ya, informasi menarik. Kira-kira Bu, dengan Ibu dibina, dengan Ibu dapat karung gratis, dengan Ibu dapat buku tabungan gratis, dengan Ibu juga ternyata bisa nabung dari sampah kita yang ada di rumah. Kira-kira bermanfaat nggak Bu? Kira-kira tertarik apa tertarik banget? Siap gabung Ibu ya? Nah, oke Bu, insya Allah nanti kita bisa gabung, gampang. Caranya nanti Ibu bergabung, nomor WA-nya store dengan teman-teman, nanti karung segala macam kita bagikan. Kira-kira Bu, sampai dengan yang saya sampaikan ini kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silahkan, nanti saya tutup dulu sementara. Kalau ada diskusi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.